Fatma. Waalaikumsalam, Pak Anto. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu sampaikan dengan saya ya. Iya, Pak. Ada yang mau saya ceritakan dengan Bapak. Oke Bu, santai saja. Nggak ada masalah. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Jadi begini, Pak. Kemarin kan saya itu disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu, Pak. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya inginnya ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya kemarin ada solusinya, Pak. Jadi saya berharap Bapak bisa kasih saya masukan begitu. Oh, mungkin emang permasalahannya bagaimana Bu sehingga Ibu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman? Itu loh Pak, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan media yang lain. Oh, begitu. Terus bagaimana respon pengawas, Bu? Nah, itu Pak yang jadi masalahnya. Beliau itu menginginkan guru itu mengajarnya harus pakai buku teks. Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu, Bu, mengapa Ibu mengajarnya tidak memakai buku teks? Ya, saya kan sudah buat PowerPoint, Pak. Saya mengajarnya juga sudah pakai proyektor, alat peraga pun juga sudah saya siapkan. Saya juga sudah mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum. Kenapa saya masih harus pakai buku teks? Oh, iya ya. Apakah Ibu sudah jelaskan alasan itu dengan pengawas, Bu? Sudah, Pak, sudah saya jelaskan. Tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan dari saya. Saya kan jadi bingung, Pak. Beliau seperti itu ekspresinya. Saya kan jadi merasa tidak enak begitu. Menurut Bapak, apa yang salah dalam diri saya ya, Pak ya? Oke. Menurut saya, sebenarnya Ibu tidak bersalah. PPT kan rangkuman materi dari buku teks juga. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Sehingga beliau maunya media dan bahan ajar yang kita pakai ini adalah buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu pemikiran dari pengawas, Bu. Oh, begitu. Mungkin juga ya, Pak Nah, ya. terus Bu, kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil kepala sekolah. Jadi saya harus siapkan jawaban sesuai dengan kondisi dan alasan saya tadi, Benar Pak. sih, Bu. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Ibu dalam hal ini, biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak saja. Nah, maksud saya juga begitu, Pak. Terus, apakah Ibu punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah, Bu? Bagaimana ya, Pak ya? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai dengan yang beliau inginkan? Nah, itu maksud saya, Bu. Ibu harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tadi tidak diterima dan malah bisa jadi memperuncing suasananya.
Iya ya, Pak, ya. Tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah, saya di antaranya saya dan pengawas atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu Tepat saja sekali, ya, Bu. Pak, ya? Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Ibu bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani Nah, saya. sekarang kita susun komitmen nih, kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Sepertinya saya nunggu dipanggil kepala sekolah saja, Kalau Pak. menurut saya, sebaiknya Ibu tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Ibu tidak berlarut-larut. Mungkin seperti itu sebaiknya, Bu. Iya sih, Pak, ya. Berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya, Pak. Tidak usah menunggu dipanggil. Nah, sebaiknya mungkin seperti itu, Bu. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan Pak Pengawas. Saya juga akan menceritakan alasan saya kenapa tidak memakai buku teks. Nanti kalau Bapak Kepala Sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya yang harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai satu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya yang harus Ya, betul memperbaiki sekali, diri. Bu. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Ibu bijaksana sekali. Jadi, kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Menurut Bapak, kapan ya Kalau saya menurut menghadap saya kepala sebaiknya sekolah? secepatnya, Bu, supaya Ibu segera tenang dan masalah ini segera terselesaikan. Iya Pak, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah dan menyelesaikan masalah ini. Ya, Terima Bu, kasih sama-sama. sarannya ya Semoga Pak. masalah ini segera terselesaikan dan Ibu kembali nyaman dalam bekerja. Oke, baik Pak, kalau Sama-sama, begitu Bu. Sukses terima selalu kasih untuk kita banyak. semua ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Baik, terima Waalaikumsalam kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam, Anto. Iya, Bu. Ada apa ya Ibu memanggil saya? Iya, Anto. Mohon maaf ya, Ibu ganggu waktunya Anto. Eh, Nih, iya, Bu. Tidak apa-apa. Ada apa ya, Bu? gini. Hari ini kita akan mengobrol sedikit ya, Anto. Nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Begini. Akhir-akhir ini Ibu memperhatikan Anto ini tampaknya murung terus dan tidak semangat. Eh, Ibu tahu kamu ini kan perwakilan mau ikut lomba bahasa Inggris. Tapi kok kelihatannya sekarang ini Anto kurang percaya diri ya? Iya, Bu. Gini, oke hari ini kamu saya panggil
untuk kita membuat kesepakatan. Nah, kita setujui kesepakatan ini pada akhir pertemuan kita hari Iya, ini ya. Bu. Apa itu kalau dari kamu, Anto? Anto ini maunya pada akhir kesepakatan pertemuan dengan Ibu ini dapat menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Ya, saya perhatikan memang Anto sekarang tidak bersemangat. Eh, saya rasa kamu kurang percaya diri. Nah, kamu kurang percaya dirinya sebenarnya ada apa, Nak? Iya, Bu. Sebenarnya tidak terlalu percaya diri atau kurang pede itu karena untuk menghadapi lomba itu, Bu. Karena saya melihat masih ada kawan saya ini yang lebih baik daripada saya. Kemudian yang saya lihat itu ada yang Oh lebih ya, berkualitas, Bu. Ada Andra, ada Michael, ada Husen juga, dan ada Yusuf juga, Bu. Jadi saya lebih apa ya, lebih agak minder gitu, Bu. hmm. Gini, Nak. Kira-kira nih, kalau misalkan Ibu memberi pertanyaan kamu jawab ya. Dalam pemahaman Anto, misalkan untuk kondisi saat ini, skala 1 sampai dengan 10, kemampuan Anto dalam mengukur diri, dalam berbahasa Inggris Maksudnya, ini Bu? dimulai dari berapa, Nak? Maksudnya ketika Ibu menyampaikan pertanyaan kepada Anto terkait potensi diri yang dimiliki terkait kemampuan kamu dalam bahasa Inggris, kira-kira Anto ini berada di poin yang Kalau keberapa? saya, Bu, saya rasa saya bisa, Bu, kalau dalam berbahasa Inggris. Ya, saya pikir saya mampu berada di poin 8. Tetapi saya melihat ada kawan saya yang lebih bagus untuk menjadi perwakilan sekolah kita di lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Bu. Saya takut, Bu, mengecewakan sekolah seumpamanya nanti saya gagal berprestasi di lomba tersebut, Bu. Begitu. Nah, kamu sekarang sudah bisa mendeskripsikan diri kamu. Berikutnya, kira-kira apa nih kekuatan Anto yang bisa membantu untuk mencapai tujuan, di mana jika Anto terpilih nanti dan bisa mewakili Iya, sekolah Bu. kita untuk lomba Kalau pidato bahasa Inggris. saya untuk tagnya sendiri sudah saya pelajari, Bu. Saya juga sudah sedikit hafal ya. Kira-kira membutuhkan 2 hari lagi saya bisa hafal semuanya, Bu. Tapi saya sering merasakan masih sering gugup, Bu. Oh, gitu ya. Nah, sekarang Anto sudah tahu. Kemudian kira-kira kalau Anto sudah mengetahui ini peluang, apa sih yang bisa kamu ambil Kemungkinan, Bu, kondisi Anto saat kalau ini? untuk masalah gugup, bisa saya berlatih. Kemudian saya bisa berusaha dengan memanfaatkan cermin atau kaca untuk latihan, Bu. Atau mengajak kawan untuk bisa membantu saya. Misalkan saya latih kawan saya sebagai juri supaya saya biasa tampil di hadapan orang lain, Bu. Ya. Kemudian, eh, kemudian apa yang kamu ketahui soal ini Eh, sih yang bisa kamu ambil dengan kondisi seperti ini? Kira-kira hambatan yang kamu alami selama ini, Gangguannya, Bu, saya tujuan masih kamu yaitu merasakan mengikuti lomba apa ya rasa bahasa gugup Inggris. yang berlebih sehingga menghilangkan konsentrasi saya dalam berpidato. Jadi hilang apa yang selama ini yang sudah saya hafalkan, Bu. Oke, dari Anto sendiri udah tahu kondisinya, maka Mungkin gambaran Anto saya kira-kira bisa solusi apa yang praktekkan bisa nanti dilakukan ketika menjadi petugas upacara di dalam
pidato upacara dari siswa, Bu. Selain itu, mungkin saya perlu berlatih untuk sering menggunakan teknik pernafasan. Nah, itu bagus. Nah, itu bagus. Sangat brilian idenya menurut saya. Oke, selain itu apa yang bisa capai tujuan selain Saya akan berlatih tugas bersungguh-sungguh, Bu, dan upacara mungkin dan menggunakan menyendiri terlebih teknik dahulu pernafasan? supaya saya bisa mudah berkonsentrasi. Kira-kira apa yang bisa? Mungkin selain menyendiri, terlebih dahulu saya juga akan Kira-kira memakai apa strategi yang dalam bisa memanfaatkan Google kan? Translate untuk terbiasa mendengarkan percakapan bahasa Inggris, dan akan saya terus ulang-ulangi, Bu. Oke, bagus itu. Mungkin Nah, kira-kira pelatihan akan saya melakukan lakukan setiap semua harinya, Bu, dan saya dibutuhkan waktu targetkan berapa lama dalam ya, Anto? jangka waktu 3 hari lah, saya sudah bisa melakukan ini semua. Nah, itu bagus sekali, Anto. Nah, kira-kira ukuran Eh, keberhasilan mu- dari Anto yang Anto lakukan selama Kalau ini? sudah seperti ini, eh, ya saya bisa mengikuti lomba dan saya bisa juara, Bu. Nah, gitu dong. Kan Anto kalau juara nanti bisa membanggakan untuk sekolah dan kita semua. Kira-kira bagaimana nanti Biasanya untuk gangguan itu mengatasi berupa adanya rasa malas, Bu, gangguan? yang mungkin itu bisa muncul suatu saat nanti. Nah, itu nanti saya antisipasi mungkin dengan memotivasi diri, Bu. Baik, artinya sudah ada antisipasi yang bisa Anto terapkan. Ibu hanya menggarisbawahi bahwa kalau sudah terpilih dari sekolah untuk mewakili lomba, berarti kamu memiliki kompetensi yang sangat besar untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri kamu ketika amanah adalah suatu tanggung Nah, jawab yang untuk sangat komitmen, besar. Bu, Nah, saya kira-kira yang bisa saya komitmen lakukan itu insya Anto Allah terhadap saya akan rencana terus ini apa? berlatih hingga sampai pada hari perlombaan nanti, Bu. Oke, bagus sekali, Nak. Sudah begitu, Mungkin nanti kira-kira saya bisa minta apa dan bantuan misteri, siapa Bu, yang bisa selaku guru menjaga bahasa Inggris komitmennya dan Anto pembimbing untuk yang mungkin lomba bisa ini? membantu saya untuk terus meningkatkan dan bisa memotivasi saya. Dan mungkin bisa lah My Bestie ada Pak Richard, Miss Cynthia untuk ikut membantu, Bu. Wah, Iya, Bu, sangat sangat berpengaruh berpengaruh ya sekali, seorang Bu. teman dalam Apalagi membantu Bestie, Bu. Anto selama ini. Baik, Bu. Baik, kalau Kalau sudah sudah seperti seperti ini, ini, apa nih tindak yang akan saya lanjut dari lakukan sesi adalah coaching ini, Nak? apa yang sudah tadi saya rencanakan, Bu. Saya akan membuat refleksi diri juga nantinya. Oke, baik. Kalau Nah, bisa dua kira-kira hari dari kapan sekarang kita akan bisa ya, Bu, melanjutkan atau tiga tindak hari dari lanjut sekarang lah. dari sesi coaching ini, Nak? Insya Allah. Baik, Bu. Terima Baik, kasih, insya Bu. Allah Ibu akan meluangkan waktu untuk tindak lanjut kegiatan kita ini ya. Baik, melihat pertemuan kita hari ini, Mbaknya sudah ada
ya, dan insya Allah kamu percaya diri. Harapannya dalam diri Nah, kamu iya Bu, tinggal rasa ini gugupnya aja adalah nih Bu. tumbuh rasa percaya diri yang besar. Oke, baik. Kalau nanti kamu sudah terbiasa, maka rasa gugup itu akan hilang sendirinya. Sebenarnya itu adalah permasalahan kita, karena seluruh peserta lomba pasti akan merasakan gugup yang sama. Kalau saran dari Ibu, jadikan hal tersebut menjadi pilihan. Maka kita menganggap dewan juri ataupun yang melihat video adalah dianggap yang tidak Iya ada, Bu, sehingga mohon bantuannya ya akan Bu. Terima memudahkan kasih mindset kamu banyak. menghindari rasa gugup tersebut. Baik, cukup ya Nak ya, demikian kesempatan kita dan tindak lanjutnya terkait Waalaikumsalam permasalahan warahmatullahi Anto wabarakatuh. hari ini. Nanti Ibu kabarin lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma dan Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto. Baik, Bu Fatma dan Bu Nurul, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Bu Fatma, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching dari permasalahan Bu Nurul Lailia. Apakah Bu Fatma sudah siap untuk menjadi coach pada coaching ini? Siap, Pak. Baik, saya akan menjadi pengamat pada proses coaching ini. Namun, sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini, saya akan bertanya beberapa hal kepada Bu Fatma sebagai coach. Yang pertama, dalam pelaksanaan proses coaching ini, kira-kira rubrik penilaiannya mau seperti apa, Bu? Baik, Pak. Pada kucing ini, rubrik penilaian itu terdiri dari 3 kriteria, yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kucing. Dari masing-masing kriteria itu diberikan bobot 1 sampai dengan 4. Dan rubrik penilaian sudah saya kirim ke WA-nya Bapak. Oh, baik. Saya lihat terlebih dahulu ya, Bu. Iya, ini sudah masuk. Terima kasih, Bu Fatma. Kemudian pada coaching ini, Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Pada pelaksanaan kucing ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan dalam menggunakan alur tirta pada proses kucing. Oh, baik, Bu. Nah, Bu Fatma, pada pelaksanaan coaching ini nanti, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Baik, jadi secara spesifik, kompetensi yang ingin diobservasi adalah kompetensi dalam membuat rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Oh, baik, Bu. Nah, selanjutnya, Bu Fatma, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam pelaksanaan coaching ini nanti? Indikator ketercapaian tujuan pelaksanaan coaching ini adalah coach mampu melaksanakan alur tirta dengan baik pada pelaksanaan coaching. Kemudian, coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu, Baik, Pak. terima kasih Bu Fatma dan Bu Nurul. Kita sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ya. Assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Selamat siang Bu Fatma. Bisakah saya minta waktunya sebentar?
Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Siang Bu Nurul. Wah, dengan senang hati Bu Nurul. Apa yang mau Ibu ceritakan pada saya? Begini Bu Fatma, saya baru saja menerima laporan dari guru bahasa Lampung bahwa murid saya yang namanya Adit ini sering tidak mengerjakan PR bahasa Lampung. Dan bahkan pada jam pelajaran bahasa Lampung, Adit sering nggak masuk kelas, Bu. Oh, jadi seperti itu Bu. Sudah berapa kali Bu Nurul kira-kira Adit tidak mengerjakan PR bahasa Lampung? Apakah sering sekali? Coba Ibu ceritakan. Menurut laporan guru bahasa Lampung, Adit ini sudah sering sekali, Bu, nggak mengerjakan PR-nya. Bahkan pada jam pelajaran bahasa Lampung, Adit ini sering juga nggak masuk kelas. Saya juga heran, Bu, kenapa Adit ini nggak masuk kelas. Padahal pada pelajaran saya, dia ini selalu rajin mengerjakan PR dan selalu semangat dalam belajar. Oh, jadi begitu ya Bu. Kira-kira apa ya Bu yang mempengaruhi Adit ini tidak mengerjakan PR bahasa Lampung dan bahkan pada jam pelajaran bahasa Lampung Adit ini tidak masuk kelas? Jadi begini Bu, setelah saya cari informasi dari teman-temannya, ternyata guru bahasa Lampung ini sangat galak Bu, sehingga Adit sering tidak mengerjakan PR dan bahkan dia tidak masuk pada pelajaran jam bahasa Lampung. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan agar Adit ini rajin dalam mengerjakan PR bahasa Lampung dan rajin masuk kelas pada jam pelajaran bahasa Lampung, Bu? Jadi begini Bu Fatma, rencananya saya akan memanggil Adit. Akan saya tanyakan penyebabnya, kenapa dia sering tidak mengerjakan PR dan juga tidak masuk ketika jam pelajaran bahasa Lampung. Oh, begitu ya, Bu. Ya, bagus itu, Bu. Apakah ada lagi langkah lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan mendiskusikan hal ini dengan guru bahasa Lampung terkait dengan cara mengajarnya. Jadi, jangan terlalu galak pada murid. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Jadi, kapan Ibu mau memanggil Adit dan guru bahasa Lampung? Rencana saya sih besok pada waktu jam istirahat saya akan memanggil Adit dan guru bahasa Lampung tersebut, Bu, supaya masalah ini cepat bisa diselesaikan. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya untuk waktunya Bu Fatma. Sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Ibu. Baik Bu Fatma, saya permisi ya Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Bu Fatma dan Bu Nurul, kita sudah selesai melaksanakan proses coaching. Nah, Bu Fatma, pada saat pelaksanaan coaching tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melaksanakan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan, Bu? Baik, pada saat pelaksanaan coaching tadi, sebagai coach, saya sudah melaksanakan alur theta dalam proses coaching. Kemudian saya bisa menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada coachee, serta saya dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching tersebut. Luar biasa sekali, Bu. Kemudian Bu Fatma dan Bu Nurul, catatan saya sebagai pengamat dari proses coaching yang Ibu berdua lakukan tadi. Yang pertama, Ibu Fatma terutama sebagai coach ya, sudah melaksanakan alur cerita dengan baik, sudah nampak sekali prosesnya.
Kemudian yang kedua, kolaborasi antara Bu Fatma sebagai coach dan Bu Nurul sebagai coachee dalam proses coaching tadi berjalan dengan baik. Proses interaksi dua arah terjadi dengan sangat baik. Kemudian pada proses coaching ini, eh, coachee dapat memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk menyelesaikan problemnya sendiri. Nah, kemudian sebagai coach, Ibu Fatma tadi juga tidak terpancing untuk terburu-buru memberikan solusi. Nah, Ibu Fatma mencoba menjadi pendengar yang aktif dan belajar sabar mengelola emosi untuk terus menggali potensi coaching. Baik, Bapak, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu Fatma, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melaksanakan coaching yang baru Ibu berdua lakukan tadi? Oh, baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana ke depannya nanti saya mampu mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan secara efektif dengan fokus apa yang orang lain bicarakan saat proses coaching. Baik, terima kasih Bu Fatma dan Ibu Nurul. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu, sukses